Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan advokat dan teman-teman sosial media dimanapun Anda berada. Kembali di channel YouTube kami Pradi Cilacap. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing dan mewawancarai pada rekan kita, Saudara Muhammad Nabawi. Beliau adalah salah satu penasihat pembela dari Lembaga Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, dan beliau sekaligus selaku Ketua Dewan Penasihat DPC Pradi Kabupaten Cilacap. Nah, mohon pada rekan Muhammad Nabawi Desaina tolong sampaikan kepada publik ya, sejauh mana pendampingan saudara sebagai penasihat hukum terhadap korban Irmawati penganiayaan yang dilakukan oleh majikan di Yogyakarta, dan apa betul sekarang sudah resmi dilaporkan di Polda Yogyakarta. Mohon disampaikan. Terima kasih Ketua DPC Pradi Cilacap, sahabat saya Bung Sarijo SH MH MKN, yang telah memberikan waktu kepada saya siang hari ini untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa semua. Pemirsa seluruh sebangsa dan setanah air di seluruh Indonesia, bahwa betul saya adalah salah satu penasihat hukum dari korban penganiayaan yang bernama Irmawati asal Majenang Kabupaten Cilacap, dan korban telah memberikan kuasa kepada kami dari Lembaga Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tanggal 18 April tahun 2022, dan setelah itu juga kami mendampingi korban melakukan pelaporan ke Polda DIY berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau yang lebih dipopuler disebut Undang-Undang KDRT, memberikan kuasa kepada kami dari Lembaga Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tanggal 18 April tahun 2022, dan setelah itu juga kami mendampingi korban melakukan pelaporan ke Polda DIY berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau yang lebih dipopuler disebut Undang-Undang KDRT, dan kita juntukan pula dengan pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa kami bersama tim penasihat hukum korban akan mengawal perkara ini dari penyidikan, penuntutan sampai kepada proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman. Itulah rekan kita, salah satu penasihat hukum dari Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Cokro Aminoto, dan sekaligus beliau adalah selaku Ketua Dewan Penasihat yang saat ini sedang mendampingi kasus penganiayaan yang dialami oleh Irmawati asal dari Majenang, yang dia mendapat perlakuan penganiayaan oleh majikannya di Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya rekan-rekan selalu ikuti akun-akun DPC Pradi Cilacap. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe di channel Pradi Cilacap. Pemirsa, Irmawati, asisten rumah tangga asal Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendapatkan perlakuan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh majikannya. Pasangan suami istri berinisial AN dan BA asal domisili Jalan Bodian Sleman, Yogyakarta. Atas perbuatan majikan tersebut pada tanggal 18 April 2022 secara resmi dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang didampingi oleh tim pembela Lembaga Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dan salah satu dari tim tersebut, Muhammad Nabawi SHMH, adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat DPC Pradi Cilacap. Menurut pelapor akan dijanjikan mendapat gaji sebesar Rp1.800.000. Namun pada bulan pertama, majikannya hanya memberikan gaji kepada Irmawati sebesar Rp1.100.000. Kemudian di bulan kedua hanya diberikan sebesar Rp700.000 dan di bulan ketiga tidak mendapatkan gaji dari majikannya. Ketika Irmawati selaku asisten rumah tangga menanyakan gaji kepada sang majikan, bukannya diberikan, malah Irmawati mendapat perlakuan tidak kekerasan dari majikan yang dimulai dari pemukulan, membenturkan kepala ke dinding, memotong rambut, hingga menyiram dengan air panas sampai seluruh anggota tubuhnya mengalami luka bakar, lebam, dan memar, bahkan bagian wajah sampai bengkak akibat dianiaya oleh sang majikan. Ada alibi yang disiapkan oleh pelaku, dengan setelah ia melakukan pemukulan, kemudian yang bersangkutan disuruh memukul diri sendiri lalu divideo. Jadi seolah-olah korban ini adalah stres. Itu yang sedang disiapkan oleh pelaku yang kita duga. Yang kita prihatin adalah suaminya yang mestinya bisa membela tapi ternyata juga kadang ikut mukul. Jadi suami istri ini yang kita anggap dan akan kita resmi melaporkan. Atas kejadian tersebut, akhirnya Irmawati melarikan diri pulang ke Cilacap untuk mencari perlindungan hukum agar peristiwa penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh sang majikan segera diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Rasa ketakutan selalu merundungi di benak Irmawati karena mendapat ancaman dari majikan. Apabila perbuatannya dilaporkan ke polisi, maka Irmawati akan dibunuh oleh sang majikan. Saat ini Irmawati sedang memulihkan rasa traumanya itu dengan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum di RSUD Majenang. Karena apabila ia ingat kejadian penganiayaan itu, kepalanya langsung merasa sakit dan rasa ketakutan selalu menghampirinya. Pihak keluarga Irmawati berharap kepada Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus yang menimpa kepada Irmawati segera ditangani dan pelaku segera ditahan serta diadili serta mendapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi seolah-olah korban ini adalah stres, gitu. Nah itu yang sedang dipersiapkan oleh pelaku yang kita duga ya. Nah yang kita prihatin adalah suaminya yang mestinya bisa membela, tapi ternyata juga terkadang ikut mukul. Gitu. Jadi suami istri ini yang kita anggap dan akan kita resmi melaporkan. Ada alibi yang disiapkan oleh pelaku dengan setelah dia melakukan pemukulan, kemudian yang bersangkutan disuruh memukul diri sendiri lalu divideo. Jadi seolah-olah korban ini adalah stres. Itu yang sedang dipersiapkan oleh pelaku yang kita duga. Nah, yang kita prihatin adalah suaminya yang mestinya bisa membela, tapi ternyata juga kadang ikut mukul. Jadi suami istri ini yang kita anggap dan akan kita resmi melaporkan. Atas kejadian tersebut, akhirnya Irmawati melarikan diri pulang ke Cilacap untuk mencari perlindungan hukum agar peristiwa penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh sang majikan segera diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Rasa ketakutan selalu merundungi di benak Irmawati
karena mendapat ancaman dari majikan. Apabila perbuatannya dilaporkan ke polisi, maka Irmawati akan dibunuh oleh sang majikan. Saat ini, Irmawati sedang memulihkan rasa traumanya itu dengan mendapatkan perawatan berobat jalan di RSUD Majenang. Karena apabila dia ingat kejadian penganiayaan itu, kepalanya langsung merasa sakit dan rasa ketakutan selalu menghampirinya. Pihak keluarga Irmawati berharap kepada Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus yang menimpa kepada Irmawati segera ditangani dan pelaku segera ditahan serta diadili serta mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dari channel Pradi Cilacap, Sarijo SHMH melaporkan. Channel Pradi Cilacap terkini menampilkan berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan seputar DPC Pradi Cilacap dan permasalahan-permasalahan hukum serta penegakan hukum di Kabupaten Cilacap.